Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Rahmawati, NPM 211305338 dari Prodi PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pramuka Siaga yang meliputi pengertian Pramuka Siaga, satuan dalam Pramuka Siaga, kode kehormatan Pramuka Siaga, tingkatan Pramuka Siaga, tanda kecakapan umum Pramuka Siaga, tanda kecakapan khusus Pramuka Siaga. Kemudian ada kegiatan dalam Pramuka Siaga, dan yang terakhir ada upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Baik, yang pertama ada pengertian siaga. Siaga ini sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian ada satuan dalam Pramuka Siaga. Satuan terkecil dalam Pramuka Siaga ini disebut dengan barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung ini disebut dengan perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan dipilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang akan disebut dengan sulung. Kemudian kehidupan siaga itu masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Keluarga ini bagi mereka merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembinaan pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga yang bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, paman, serta bibi. Wadah pembinaan ini disebut dengan perindukan siaga, yang mengkiaskan bahwa anak seusia pramuka siaga ini masih menginduk pada ayah dan bundanya. Hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih berfokus pada satu titik. Pembina pramuka siaga putra dipanggil Yanda, dan pembina siaga pramuka putri dipanggil Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra itu dipanggil Pakcik atau Paman, dan pembantu pembina pramuka putri itu disebut dengan Buci atau yang kita biasa itu disebut dengan bibi. Kemudian ada kode kehormatan pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga itu ada dua. Yang pertama disebut dengan Dwi Satya, dan yang kedua disebut dengan Dwi Dharma. Adapun isi dari Dwi Satya yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Kemudian ada isi Dwi Dharma. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Kemudian ada tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu siaga mula. Kata mula ini dalam kamus bahasa Indonesia dimaknai sebagai asal, awal, pokok asal, yang paling awal, dan yang menjadi pangkal. Karenanya kemudian gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga tentunya. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkatan di siaga mula ini, maka calon siaga harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syaratnya syarat-syaratnya yaitu rajin,
dan giat mengikuti latihan perindukan siaga sekurang-kurangnya itu 6 kali latihan berturut-turut. Kemudian juga hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Kemudian dapat memberi salam pramuka. Kemudian tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan dan atau diturunkan. Kemudian dapat hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bait pertama saja. Bait pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain. Dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada waktu upacara. Kemudian mereka juga harus selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan tubuh. Kemudian untuk keagamaan, misalnya contohnya untuk yang beragama Islam itu harus dapat mengucap kalimat syahadat dan dapat mengucap atau melafalkan surat Al-Fatihah. Kemudian ada siaga bantu, yaitu tingkatan yang kedua. Siaga bantu ini mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu ini, seorang pramuka siaga yang mula harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pramuka siaga bantu ini. Ada pula syarat-syaratnya, yaitu rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula sekurang-kurangnya itu 10 kali latihan. Jadi ditambah 4 kali latihan untuk menjadi siaga bantu. Kemudian bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Kemudian tahu arti lambang pramuka. Kemudian juga ada dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia. Kemudian mereka juga harus hafal Pancasila, dapat membaca jam, dapat menunjuk sedikitnya 4 arah mata angin. Kemudian dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal. Dan untuk keagamaan, untuk yang agama Islam itu harus dapat menyebutkan rukun iman dan menyebutkan rukun Islam. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu ada siaga tata. Siaga tata ini mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikut sertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum ini dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Dan untuk mencapai tingkatan pramuka siaga tata ini, seorang pramuka harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat yang diberikan, yaitu harus rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan atau pertemuan. Kemudian dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. Kemudian tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang atau pahlawan nasional Indonesia. Kemudian tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, tahu arti lambang negara Republik Indonesia, kemudian dapat menyampaikan berita secara lisan. Dan untuk keagamaan untuk yang agama Islam itu harus bisa melakukan sholat dan dapat mengucap doa-doa harian. Kemudian ada tanda kecakapan umum atau yang sering kita sebut dengan TKU. TKU untuk siaga ini terbentuk sebuah janur atau disebut
disebut mancung, yakni bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelopak bunga diletakkan miring, menggambarkan bahwa kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan keterikatan pramuka siaga dengan keluarga dan orang tuanya. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas calon bangsa. TKU ini untuk siaga berwarna hijau. Untuk siaga mula terdapat satu TKU siaga, dan untuk siaga bantu terdapat 2 TKU siaga, dan kemudian untuk siaga tata terdapat 3 TKU siaga. Kemudian ada tanda kecakapan khusus atau yang sering kita sebut dengan TKK. Selain kecakapan umum siaga, dipersilahkan untuk mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, syarat kecakapan khusus ini ada 3 tingkatan, yakni tingkat purwa yang berbentuk lingkaran, kemudian tingkat madya yang berbentuk persegi, kemudian ada tingkat utama yang berbentuk segi 5. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga ini berbentuk segitiga dan hanya memiliki 1 tingkatan saja, dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. TKK siaga di bidang keterampilan dan pembangunan itu berwarna hijau. Kemudian untuk TKK siaga bidang sosial itu berwarna biru. Kemudian TKK siaga di bidang ketangkasan dan kesehatan itu berwarna putih. Kemudian TKK siaga bidang agama, mental, spiritual, moral, pembangunan pribadi dan watak itu berwarna kuning. Kemudian TKK siaga bidang patriotisme, seni dan budaya itu berwarna merah. Kemudian ada kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga itu disebut dengan pesta siaga. Pesta siaga ini merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilakukan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartir daerah. Kemudian yang terakhir ada upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Untuk upacara pembukaan latihan perindukan siaga ini ada beberapa step-step. Yang pertama itu pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota, kemudian memilih barung terbaik untuk memimpin upacara, kemudian barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara, kemudian pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi bendera, kemudian pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Kemudian para pembantu pembina siaga ini juga masuk ke dalam lingkaran upacara. Kemudian pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Kemudian pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Kemudian pembina upacara membacakan Pancasila yang diikuti oleh semua anggota. Kemudian pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Kemudian pemimpin upacara setelah membaca Dwi Dharma, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Kemudian pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan atau
yang kita sering sebut dengan pemberian amanat. Kemudian yang terakhir pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Dan untuk upacara penutupan latihan perindukan siaga ini sebenarnya hampir sama dengan latihan bagian pembukaan latihan perindukan siaga. Yang berbeda itu hanya pada bagian pembacaan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Adapun langkah-langkahnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi stand bendera tadi. Kemudian pembina upacara itu dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Kemudian para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar ini, semua anggota perindukan memberi hormat juga seperti tadi sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Kemudian ada amanat dari pembina siaga, dan yang terakhir pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan. Barisan dibubarkan, anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang pramuka siaga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.